siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sejawat yang telah berkenan untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dari program Guru Penggerak. Jadi sebelum kita mulai kegiatannya, mungkin kalau Bapak Ibu semua yang senior sudah kenal sama saya. Mungkin ada beberapa yang belum kenal. Saya perhatikan banyak ini adik-adik yang masih baru-baru, mukanya yang masih fresh. Nah, jadi mungkin sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu. Nama saya Minasih. Saya berasal dari SD Negeri 2 Pematang Limau, unit 5. Nah, mungkin kalau masalah pengalaman mengajar, dulunya saya guru di SD Kacipta Tasikmas. Sebelum tahun 2012, saya mengikuti transmigrasi ke unit 5. Dari 2013 hingga sekarang, saya tercatat sebagai guru di SD Negeri 2 Pematang Limau. Dalam keorganisasian, saya sejak 2020 menjabat sebagai Ketua KKG Kecamatan Seruyan Hilir. Nah, jadi kalau di sini Seruyan Hilir Timur, jadi saya masuknya wilayah Seruyan Hilir, biarpun lokasinya dekat sama wilayah SHT ya sebenarnya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, untuk hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Mungkin sesuatu yang baru. Jadi ini salah satu aksi nyata yang harus kami sampaikan atau harus kami imbaskan kepada rekan-rekan sejawat di lokasi terdekat. Sebenarnya di sekolah juga kemarin sudah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Putih dan Bapak Yus selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 dan SD Negeri 2 Mekar Indah yang telah memberi kesempatan dan mengizinkan guru-gurunya untuk hadir pada hari ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang banyak atas kerjasamanya, semuanya, persiapannya, saya sangat mengapresiasi di sini. Nah, terima kasih. Kita lanjutkan untuk budaya positif. Mungkin apa sih budaya positif itu? Jadi sebelum pembahasan ke sana, kita lihat tujuannya. Jadi capaian umum yang akan kita tuju hari ini adalah yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, ini mungkin suatu yang baru ya, apa itu yang berpihak pada murid. Biarpun secara teori sebenarnya sudah banyak. Nah, ini melalui program Guru Penggerak atau Kurikulum Merdeka itu sekarang sudah mulai digalakkan ya tentang guru yang harus berpihak pada murid. Ada lagi istilah guru yang harus menghamba pada murid. Jadi perubahan paradigma itulah yang akan kita bahas terkaitnya terutama tentang budaya positif. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, 3 hal ini yang akan kita coba uraikan hari ini melalui ada 6 pembelajaran di sini. Jadi memang agak panjang di sini. Jadi kalau kami dari calon guru penggerak itu 1 modul sebenarnya, modul 1. Nah, pengimbasannya di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, sekarang ada pertanyaan pemantik. Ini yang mungkin sering sebenarnya. Setuju atau tidak setuju, ini akan saya kembalikan kepada Bapak atau Ibu di sini semuanya. Yang pertama, terkait hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak atau Ibu, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Bebas ya, pilihannya bebas ya. Mau setuju juga nggak apa-apa, tidak setuju juga nggak apa-apa. Jadi gimana? Menurut pendapat Bapak Ibu di sini? Setuju. Kira Pak Harsono setuju. Yang lain? Mungkin ada yang tidak setuju? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini selama ini sudah kita lakukan ya.
Nah, untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Nah, setuju. Nah, kita lanjutkan pembahasannya untuk nanti setuju atau tidak setuju itu sesuai nggak sebenarnya sama teori pembelajaran yang kita pelajari. Nah, pembelajaran 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini perubahan pada paradigma. Jadi kita akan mengadakan permainan untuk kegiatan di sini. Jadi saya minta semuanya berpasangan. Jadi dengan pasangan terdekatnya. Nah, 2 orang dengan pasangan terdekatnya. Silakan memilih pasangannya masing-masing. Adalah yang kecil. Ibu sama bapak aja. Pasti. Ayo, sudah dapat pasangan masing-masing. Ada yang ganjil kan? Ganjil. Oh, kayaknya pasangan nggak punya pasangan. Oh, ada harusnya kosong. Sudah semuanya sudah punya pasangan. Nah, jadi ibaratkan sesuatu ini di sini ya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nah, ini kayaknya perlu disobek lah. Atau benda saja ya, dianggap itu tuh sesuatu yang sangat berharga. Kira-kira apa? Nah, jadi silakan sebut kertasnya. Sudah dianggap aja ya. Jadi sesuatu yang entah apalah, ibaratkan apakah isu apa terserah ya. Dituliskan sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu itu apa? Bisa cari kertas kecil masing-masing. Sudah. Kayaknya setiap orang kan berbeda-beda ini yang berharga apa? Mungkin ada harta, ada anak, ada apa? Setiap orang berbeda-beda. Tulis suami. Anak kan bisa juga. Silakan motor. Nah, kalau sudah, selanjutnya letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Digenggam, jangan dilepaskan. Mau pakai tangan kiri atau tangan kanan terserah. Nah, digenggam. Nah, buatlah sebuah kepalan di kepala. Sudah? Sudah? Nah, selanjutnya teman Anda atau pasangannya tadi akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Mau dipaksa, mau dirayu, mau diiming-imingi, disogok, terserah. Nah, silakan. Jadi misalkan tadi sama pasangannya, misalkan Bu Risna sama Bu Rika sama-sama genggam nih, gantian. Nah, Bu Rika mau membuka genggaman tangannya Bu Risna. Kira-kira boleh apa tidak? Nah, silahkan dilakukan. Boleh ada ya? Boleh aja. Bu Risna sama Bu Rika sebagai contoh. Nah, sebagai role model di depan yuk. Silahkan mau siapa duluan yang mau merayu atau mau memaksa atau kalau perlu nah, boleh ngancam, boleh apa yang penting dia mau membuka genggaman tangannya atau tidak. Ayo silahkan siapa duluan. Gantian gitu Kak. Gantian dulu besok ada. Besok enggak ada Boleh dirayu, boleh dipaksa atau boleh gimana pendekatannya? Oh, buka apa enggak Bu Risna ini kita lihat. Suaminya. Ini sesuatu yang sangat berharga bagi Bu Risna ini. Jadi mau dibuka atau enggak?
sampai dapat. Oh, dia memutuskan tidak mau membuka Burika. Nah sekarang gantian, Burika sampai gantian. Oh, ternyata dua-duanya tidak mau membuka. Nah, yang terjadi apa? Ternyata dua-duanya tidak ada yang mau membuka. Nah, di sini apa sih sebenarnya yang akan kita pelajari? Untuk Bu Risma sama Bu Rika, terima kasih. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Jadi di sini perubahan paradigma. Salah ya saya masukinnya. Jadi gini. Dari apa yang terjadi di apa tadi ya, contoh di depan tadi antara Bu Risma sama Bu Rika. Sekarang saya mau nanya, siapa sih yang memegang kontrol di sini? Diri kita sendiri. Jadi orang lain berhak, bisa nggak dia memaksa atau mau dengan segala cara pun, kalau kita tidak berkehendak pasti tidak akan bisa. Nah ini juga ternyata terkait sama peserta didik atau kita mempengaruhi orang lain itu juga seperti itu. Ternyata kita sebagai seorang guru itu tidak bisa memaksakan kehendak kita sendiri kepada orang lain, kepada peserta didik kita. Misalkan kok ada peserta didik yang mau kita mengikuti kemauan kita, berarti dirinya sendiri mengizinkan untuk dikontrol. Benar nggak? Nah, benar. Jadi segala sesuatu kontrol diri itu yang memegang adalah diri kita sendiri. Nah, di situ selanjutnya akan ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi, namanya ilusi itu nggak jadi nyata ya. Ilusi itu kan angan-angan atau khayalan. Nah, jadi ilusi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini ternyata namanya ilusi berarti kan hanya angan-angan kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, pada dasarnya murid itu tidak bisa kita kontrol. Jadi mereka mau nurut sama kita atau mau mengikuti kemauan kita itu karena mereka sendiri dari dalam jiwanya mengizinkan untuk mengikuti kemauan kita. Kalau dari dalam dirinya tidak mengizinkan, otomatis tidak terjadi. Nah yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata ini juga hanya ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini tadi terkait penghargaan. Ternyata itu juga hanya ilusi. Nah, jadi nanti di belakang akan semakin dalam kita bahas tentang itu. Nah selanjutnya yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga ilusi. Kita ini ternyata selama ini seringnya memaksakan kehendak karena kita guru kepada murid-murid kita. Nah inilah perubahan yang kita harapkan. Jadi salah satu tugas guru penggerak itu kan sebagai agen perubahan, merubah paradigma sikap perilaku itu susah terus terang. Kalau nggak dari kita sendiri, kita tidak akan bisa merubah orang lain. Jadi perubahan itu harus diawali dari diri sendiri. Nah seperti itu. Kita lanjut lagi. Perubahan paradigma stimulus respon. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah pada teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi lebih lebih slow gitu. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau pada teori stimulus respon yang sering kita lakukan selama ini, atau yang sering terpancang dalam pikiran kita itu seperti ini, masih di stimulus respon. Nah yang berusaha diterapkan dari kementerian sekarang ada teori kontrol atau pilihan. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya kalau di yang sekarang. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, ternyata tidak benar. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, yang terpenting adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya lagi, model berpikirnya adalah menang kalah. Tapi pada teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. The win-win solution ya. Disiplin
disiplin positif, teori kontrolnya oleh Dr. William. Jadi yang akan kita bahas ini mulai dari sini ya. Ini tadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, makna disiplin. Ini yang pembahasan pertama. Pembahasan kedua lagi ada tujuan, ada teori motivasi. Nah, nilai-nilai kebajikan universal sehingga menghasilkan keyakinan kelas. Jadi pembahasannya agak panjang ini sebenarnya. Selanjutnya lagi 5 posisi kontrol guru ini nanti juga akan kita bahas di belakang, yang akan menghasilkan segitiga restitusi, bagaimana kita bertindak terhadap pelanggaran siswa. Nah, selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini. Semoga tidak bosan Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, sekarang dari pembahasan pertama tadi, apakah makna disiplin? Kalau disiplin kita sering ya mengucapkan kata disiplin. Sering anak-anaknya tidak disiplin, dikit-dikit disiplin. Kalau dalam pemikiran kita, disiplin itu biasanya terkait sama apa sih? Terkait sama kebiasaan. Apa lagi? Kebiasaan? Apa? Peraturan? Ketaatan pada peraturan biasanya gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang disiplin biasanya anak itu berarti kalau yang taat sama peraturan dianggap disiplin. Nah, biasanya yang persepsi yang ada sama kita seperti itu. Kita lihat di sini. Jadi menurut asalnya artinya belajar. Makna asal ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ini kayaknya pembahasan yang melebar-lebar, ini tidak perlu kita bahas. Nah, selanjutnya disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini kaitannya sama patuh tadi ya, disiplin di situ. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, sedangkan nilai-nilai kebajikan universitas itu saya tuh keselio ngomong universal, ini adalah sifat-sifat positif manusia ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati. Nah, dari lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini terkait sama pendidikan. Nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita ajarkan ke siswa itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka? Belum ya. Cuman kalau profil pelajar Pancasila sudah hafal? Sudah ya. Nah, di situ ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu adalah 6 nilai yang harus kita capai kepada peserta didik kita, yang harus kita tanamkan. Nah, prosesnya untuk mencapai nilai-nilai itu melalui budaya positif. Itu yang prosesnya memang panjang sebenarnya. Nah, jadi sambil supaya nggak tegang nih, tadi kan sudah ada 6 nilai kebajikan universal dari profil pelajar Pancasila. Mau nggak saya ajak nyanyi? Boleh menyanyi. Menyanyinya lagunya Balon Gua ada 5 aja. Nah, cuman kata-katanya kita rubah. Jadi gini, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, hai, mandiri gotong royong, kreatif bernalar kritis, pelajar Pancasila. Nah, itu bisa nanti diubah-ubah yang lain. Kalau yang biasanya itu ya pakai lagu becak kayaknya ya. Jadi kemarin saya coba membuat pakai lagu Balon Gua ada 5. Kira-kira mau menyanyikan bersama apa enggak nih? Bisa? Boleh? Kita mulai bareng-bareng. 1, 2, 3.
Pancasila. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kembali lagi sama anak-anak kita. Asik. Kita lanjut ke pembelajaran 2. Jadi kalau bisa dapat semua, nanti ada tugas, kayaknya kita bisa tugas kelompok ya. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi ini terkait sama judulnya tadi juga, terkait sama pertanyaan semantik tadi. Kita lanjut. Nah, teori motivasi perilaku manusia, ternyata motivasi itu ada 3. Nah, di sini ada motivasi eksternal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini misalkan kita ambil contoh nih, kita sebagai seorang guru ya, kita ambil contoh, kita datang tepat waktu atau tidak terlambat ke sekolah karena takut mendapatkan hukuman atau takut digunjingkan sama teman-teman yang lain, atau takut ditegur sama kepala sekolah. Nah, atau nggak enak aku dilihat sama orang. Berarti ini kan motivasinya berasal dari luar ya, karena takut dilihat orang tuh jelek. Nah, ini motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini kalau alasannya pengen mendapatkan penghargaan, saya mau rajin lah, berangkatnya tiap hari harus tidak telat segala macam supaya nanti nilai saya bagus. PKG saya dinilai sama kepala sekolah nilainya bagus, sehingga saya gampang naik pangkat misalkan. Atau nanti supaya saya mendapatkan hadiah, misalkan setiap akhir tahun ada pemilihan guru yang paling bagus atau guru yang apa misalkan, atau guru favorit. Nah, itu berarti motivasinya sama ya, masih motivasi eksternal. Nah, cuman yang di sini karena pengen mendapatkan penghargaan, yang pertama karena takut mendapatkan hukuman. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang mungkin memang perlu kesadaran pribadi masing-masing tentang tugas kita sebagai seorang pendidik, kepribadian kita itu harus gimana. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini yang menilai yang paling tinggi. Jadi motivasinya berasal dari dalam diri kita sendiri atau motivasi internal. Nah, tujuannya di sini adalah disiplin positif. Soalnya kita sadar ada nilai-nilai yang harus kita turunkan atau anak-anak itu harus meniru kita, karena kembali lagi pada pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara atau yang sering kita ingat-ingat dulu waktu masih sekolah atau masih kuliah, bahwa KHD itu ada 3 prinsip yang sering digaung-gaungkan ya. Yang pertama yang ngarso suntolodo, yang madyo mamkarso, dan tutwuri mindayani. Nah, itulah esensi dari seorang pendidik itu harusnya seperti itu. Jadi kalau nilai-nilai itu tuh muncul dari dalam diri kita sendiri karena keyakinan bahwa kita itu harus mewariskan nilai-nilai kepada peserta didik. Bagaimana jadinya siswa kita kalau kita sebagai seorang guru, sebagai teladan ini yang pertama ya, kok memberi contoh yang nggak bagus? Itu sebenarnya jadi beban moral bagi kita ya, karena kita sudah memilih atau memutuskan untuk menjadi seorang guru, berarti kan kita siap dengan beban tanggung jawab dan amanah yang sudah kita pikul bersama dengan profesi kita. Nah, jadi motivasi internal ini membangkitkan itu memang susah ya, perlu kesadaran benar-benar dari dalam diri. Jadi kita melakukan sesuatu yang baik bukan karena ancaman, bukan karena mau mendapat hadiah, tapi memang kesadaran dari dalam hati. Dan saya yakin ketika kita melakukan sesuatu berdasarkan hati kita, dari dalam jiwa kita, imbasnya ke anak didik kita itu pasti sangat bagus. Ibaratnya ini, kita mendidik dengan hati, itu pasti nyampainya ke hati juga. Apa yang akan kita ajarkan itu akan gampang diterima dengan siswa kita kalau kita memakai hati kita sendiri. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini menurut KHD Merdeka ya, sering mendengar, makanya ini kaitannya sama kurikulum Merdeka. Nah, Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. KHD itu kan mengukakan bahwa merdeka itu merdeka lahir batinnya. Anak-anak itu bisa menentukan atau berkuasa pada diri sendiri. Tujuan mendidik menurut beliau adalah menuntun,
menuntun siswa kita untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Itu tujuan dari pendidikan yang berusaha sekarang ini melalui program-programnya pemerintah itu pengen dikembalikan ke situ. Jadi kayaknya jadul ya, pemikirannya Kak Hadi padahal waktu dari mulai zaman sebelum penjajahan. Ternyata teori-teori beliau itu setelah melalui berabad-abad atau bertahun-tahun itu sangat relevan dan memang sesuai. Nah, jadi kita sebagai ujung tombak pendidikan, guru, itulah yang harus merubah mindsetnya. Jadi untuk mendapatkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, guru dulu yang harus dirubah. Nah ini PR kita bersama. Jadi kalau mungkin jadi di sini sedikit promosi atau menekankan. Jadi ibu-ibu di sini semua jangan melihat program guru penggerak itu takut nanti jadi kepala sekolah atau segala macam kayak Bu Sri katanya. Nah, padahal nggak seperti itu. Jadi sama kayak kita mengikuti PPG misalkan. PPG itu mendapatkan sertifikat pendidik ya. Memang salah satu syarat menjadi seorang kepala sekolah harus memiliki sertifikat guru penggerak. Kayak mulai diterapkan tahun ini ya, tahun 2023 itu wacananya akan diterapkan seperti itu. Sama, biarpun dia sudah punya sertifikat guru penggerak, kok dia belum punya sertifikat pendidik, nggak bisa juga otomatis. Atau statusnya masih honor, apa otomatis dia akan jadi kepala sekolah? Enggak. Jadi di situ jika sudah memenuhi syarat yang lain, misalkan PNS golongannya harus berapa, kan seperti itu. Terus penilaian-penilaian yang lain juga pengaruh. Jadi jangan berpikir, aku takut jadi kepala sekolah nanti kalau lulus guru penggerak. Nah yang kita ambil di sini ilmunya, yang kita harapkan nanti akan bisa merubah atau sedikit mengadakan perubahan di sekolah kita masing-masing. Kita lanjutkan. Nah ini ada istilah dihukum oleh penghargaan. Nah dihukum oleh penghargaan. Kayaknya istilahnya aneh ya. Kok kayaknya rancu sih dihukum kok sama penghargaan. Nah bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ternyata seperti itu. Penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Ada guru tuh yang hobinya beri penghargaan. Dikit-dikit, ayo nanti yang nilainya bagus atau yang nurut sama ibu yang ngerjain PR dapat bintang. Nah, ada itu kan penghargaan ya. Ada yang nanti ibu kasih permen. Ada lagi yang juara 1 nanti ibu kasih hadiah. Nah ini ternyata dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu ternyata menghukum. Jadi sebenarnya persepsi kita salah selama ini kalau sering memberikan anak-anak itu hadiah. Nah ini yang akan kita coba rubah mindsetnya nanti dengan restitusi namanya. Nah ini hal yang baru, terus terang saya pun juga baru mendapatkannya ketika mengikuti program guru penggerak ini. Nah di sini tadi sampai mana? Penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Akhirnya karena sering dikasih hadiah nih, kalau nggak dikasih hadiah nggak mau belajar, nggak mau mengerjakan PR, ya kan? Terus bagi siswa yang lain akan ada imbasnya. Kalau yang sudah kelihatan rankingnya anaknya Bu Sri misalkan, sudah ketahuan, alah aku males, paling yang dapat juara itu terus. Yang lain akhirnya kayak merasa terhukum, males mereka belajar, terus menimbulkan iri juga, benar enggak? Nah jadi di sini penghargaan pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin dalam waktu jangka pendek, oke lah, semangat anak-anak nih. Karena aku mendapatkan hadiah, saya semangat untuk belajar. Ternyata ketika dia dalam jangka waktu yang panjang, lama-lama tidak akan efektif lagi. Nah selanjutnya penghargaan itu menghukum, seperti yang saya sampaikan tadi. Dia menghukum anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan, yang nggak dapat juara akhirnya merasa terhukum. Yang dapat juara 2 nih, aku tuh sudah belajar benar-benar, kok ternyata saya juga dapat juara 1, nggak dapat hadiah misalnya. Kan akhirnya dia merasa frustasi ya. Jadi anak-anak kan merasa terhukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini menurut penelitian juga seperti itu. Seseorang atau sesuatu yang melakukan kegiatan karena mau mendapatkan penghargaan, hasilnya itu kurang maksimal, kurang tepat. Setelah melalui penelitian ya,
Nah, penghargaan tidak efektif juga. Selanjutnya penghargaan perusahaan hubungan pasti. Nah, karena yang sering mendapatkan penghargaan itu toh timbul rasa jengkel sama teman-temannya, akhirnya timbul permusuhan. Bener nggak? Bener. Nah, secara nggak langsung kita bisa telah membuat seperti itu. Kalau yang sering memberi hadiah. Kita lanjut ya. Nah, ini lanjutannya. Penghargaan menurunkan kualitas sama. Seorang yang mengerjakan sesuatu karena dibayar, biasanya mengerjakannya asal-asalan, asal selesai. Yang penting saya sudah dapat bayaran. Nah, tapi kalau dia mengerjakan sesuatu itu karena pengen nggak mendapatkan penghargaan, tapi memang murni, saya memang pengen mengembangkan kompetensi saya, otomatis dia bekerjanya maksimal. Nah, ini bisa kalau kita implementasikan dalam seleksi guru berprestasi beneran. Dia mau ikut Gupres karena mau dapat hadiah sama mau memang pengen menunjukkan diri atau gimana, itu kan berbeda nanti. Lanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Bener ini. Kalau kita lihat orang yang sering dapat penghargaan itu saja, akhirnya yang lain ini sudah nggak mau lagi berusaha, males, mandek sama aku. Bener nggak? Jadi anak-anaknya gini, saya nggak mau lah, pasti yang dapat juara olahraga misalkan si itu saja. Saya nggak usah males-malesan saja, nggak kreatif lagi sudah. Nah, penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik karena dasarnya penghargaan ini adalah motivasi eksternal ya, atau ekstrinsik. Lanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi ini dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Kita mengapresiasi siswa itu kan wajib ya. Kalau mereka itu memang mampu atau apa, kita harus mendorong mereka, mengapresiasi apa yang telah dicapai oleh mereka. Tapi ada caranya, nggak boleh sembarangan di sini. Nah, yang pertama ini memberi pengakuannya secara khusus. Misalkan kalau terkait nilai yang bagus tadi, ya nggak di depannya teman-temannya yang lain, mungkin pas sendiri atau gimana bisa. Nah, terus secara pribadi ini sama ya, secara khusus atau pribadi kepada semua murid bergantian, biar mereka itu nggak merasa si A terus yang dapat apresiasi dari bu guru nih. Rika bagus, pintar, berhitung. Setiap hari yang disebutkan itu kok, yang lainnya akhirnya minder. Nah, jadi ternyata kita harus adil sama murid. Biarpun mungkin Bu Rikanya pintar dalam berhitung, Bu Marianya pintar olahraga, Bu Srinya pintar berpuisi. Jadi dari potensi masing-masing anak lah kita apresiasi, karena setiap anak kita yakin mereka memiliki potensi yang berbeda-beda, nggak ada yang sama persis. Nah, itu keunikannya orang ya. Nah, beri pengakuannya secara konsisten terus-menerus, supaya mereka semangat juga dan fokus pada proses. Kita lanjut. Nah, ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan ya. Ini pembukanya Pak. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ternyata hal kecil seperti itu bisa kita apresiasi, akan menimbulkan kebajikan kepada anak-anak itu. Ya, berarti kalau saya menolong orang itu diapresiasi sama bu guru, kepeduliannya akan semakin terpupuk. Nah, ini motivasi yang bagus ini ya. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan. Nah, jadi kalau kita selama ini mungkin mengapresiasinya lebih cenderung ke hasil ya. Misalkan karena anak nilainya bagus, tapi yang hal-hal seperti ini kadang luput dari apresiasi kita. Padahal kalau anak-anak sudah membuang sampah tidak sembarangan lagi, itu harusnya malah kita apresiasi benar-benar supaya karakternya yang bagus itu terpupuk. Karena pendidikan itu kan pada hakikatnya nggak hanya pengetahuan kok, tapi yang lebih penting itu adalah pendidikan karakter. Apalagi melihat perkembangan zaman yang seperti sekarang. Saya melihat sendiri aja terhadap peserta didik kami di unit 5. Itu pun juga karakternya sudah ibaratnya gimana ya. Jadi PR kita bersama sebagai seorang guru yang harusnya bahu-membahu gimana caranya karakter-karakter yang diharapkan itu bisa muncul. Kalau nggak kita yang mendidik di rumah pun, ya memang namanya guru itu cuma sebentar.
orang tua yang berperan lebih banyak. Tapi kan kita juga perlu kolaborasi sama mereka. Biasanya seorang guru itu kan lebih didengarkan oleh anak daripada orang tuanya, kadang seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu memang bisa memasukkan nilai-nilai yang bagus itu secara terus-menerus. Nah, ini tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini saya serahkan sama ibu-ibu semua, sama bapak-bapak di sini. Nah, ini tindakan guru, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nanti di belakang penjelasannya atau perbedaannya itu apa sih? Nah, coba kita baca bareng-bareng di sini ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ada nggak guru yang seperti itu biasanya? Oh, ada yang terlambat, kamu menulis di buku berapa bu? 100 lembar. Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi itu? Cak Harun hukuman. Ada yang dapat yang lain, dapatnya berarti ada 2. Ada konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Yang lain? Hukuman atau konsekuensi? Cara Pak Arsono dua-duanya. Cari aman sih Din. Hukuman. Bu Christine bilang hukuman. Nah, yang lain ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu kan benar jadi sepakati. Sepakati bersama dengan murid yang lain. Apabila terlambat ini. Betul. Kita lanjut lagi yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 nanti pembahasannya di belakang. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK ya. Hukuman. Nah, kita lihat sekarang. Ceng-ceng. Jawabannya apakah sama? Kita lihat. Yang mencatat tadi hukuman, bener ya? Oh, tadi ada yang jawab konsekuensi. Yang kedua tadi hukuman. Hukuman lagi, kayaknya banyak benernya nih. Nah, yang ke berapa? Keempat, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Nah, penjelasannya akan kita lihat di belakangnya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi yang disebutkan Bu Christine betul. Dalam salah satunya bahwa konsekuensi itu hasil dari kesepakatan antara guru dan murid dan sudah dibicarakan bersama. Tapi kalau hukuman, lihat kita lihat. Sesuatu yang menyangkutkan harus terjadi, membuat anak sakit. Nah, sakitnya entah secara fisik atau secara verbal, hatinya sakit. Karena kita menghukumnya gak hanya fisik Pak. Kadang ada yang hukuman itu berupa lisan ya. Nah, gurunya bahasanya pedes katanya. Nah, anak membenci kedisiplinan akhirnya dampaknya. Nah, hukuman ini bersifat paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan supaya tidak dihukum tadi ya. Akhirnya kan mereka nggak jujur. Nah, karena takut dihukum aku. Nah, biarpun mereka akhirnya belajar tidak jujur. Nah, mudah marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai kalau anak dihukum, apalagi dihukumnya di depan semua teman-temannya. Benar nggak? Benar. Nah, secara tidak langsung kita telah menjatuhkan mental anak didik. Ini kalau kita menerapkan hukuman. Nah, sedangkan tadi hukuman Bu Christine menyampaikan disepakati. Kok hukuman? Konsekuensi tadi ya. Tapi kalau hukuman itu biasanya sifatnya spontan. Ya enggak? Nggak ada kesepakatan. Biasanya karena gurunya jengkel atau marah saja langsung, oh kamu telat lagi nak, sana lari keliling lapangan atau bersihkan WC. Itu padahal belum ada peraturannya, nggak tertulis di situ. Nah, jadi lebih cenderung untuk membuat anak itu kapok biasanya seperti itu, iya kan? Nah, ternyata setelah jangka waktu panjang karena seringnya terlambat, sering dikasih hukuman sama misalnya suruh bersihin WC, cuek dia. Akhirnya
Alah, paling cuma disuruh bersihin besi. Malah asik teman-temannya belajar dia jalan-jalanan di luar. Akhirnya mereka karena sudah terbiasa, Bu, saya telat, saya nggak ngerjakan PR. Ngambilin sampah ya Bu. Biasanya menawarkan diri seperti itu, benar nggak? Ini terjadi ya di desa saya seperti itu. Jadi belum dihukum aja dia sudah kayak mau kesenangan ini malahan. Waduh, ini nggak efektif bener. Iya. Nah, kalau konsekuensi tadi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak jadi menghargai disiplin karena adanya konsekuensi. Jadi ya karena sudah disepakati bareng-bareng, dia kan tahu, oh aku hari ini tidak membawa buku, misalkan. Konsekuensinya kemarin sudah disepakati apa kalau tidak membawa buku misalkan. Apakah harus ngambil pulang atau apa. Jadi dia sudah siap-siap untuk melaksanakan konsekuensinya. Nah di sini anak jadi menghargai disiplin. Oh ya, aku yang salah ini, berarti saya harus siap untuk menanggung akibatnya. Terus mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri juga. Nah ini termasuk konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah tetapi di sini anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Benar nggak? Sama ya, ketika dia menjalankan konsekuensinya karena sudah disepakati tadi, misalkan terpaksa dia harus ngambil buku. Nah dia dilihat sama teman-temannya kan haknya jadi agak nggak terpenuhi di sini. Oh seharusnya teman-temannya kan sudah pada belajar nih, karena dia melaksanakan konsekuensi tadi lari pulang, akhirnya jam belajarnya dia terpotong. Di situ. Yang 100 kali tadi hanya suruh tulis saja atau melaksanakan? Nulis, kita lihat ke belakang lagi Pak ya. Mana tadi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini kira-kira mendidik gak sih? Berarti yang menulis saja dan melaksanakan. Jadi menulisnya sampai berapa tadi? 100 kali dalam kalimatnya misalkan. Saya tidak akan terlambat lagi. Berarti nanti kalau terlambat lagi tulis 100 lagi. Jadi itu namanya hukuman ya. Mereka biasanya tidak cerah, cuma disuruh nulis saja 100 kali. Tulisan itu nanti dilaksanakan ya, menulis lagi. Jadi sudah jelas nih Pak. Kalimatnya 100 kali, jadi model menghukum saja ini supaya anak-anak cerah katanya. Tapi kayaknya nggak kapok deh, apalagi anak sekarang ini memang kayaknya nggak ada takutnya kayak zaman kita dulu. Kalau saya lihat, kayak dulu dapat hukuman dari guru tuh benar-benar takut. Kalau sekarang nantang ibu, jadi gurunya yang jadinya jengkel. Lah makanya ini Pak, jadi kodrat zamannya sudah berubah jadinya. Kita lanjut ke restitusi. Tadi sudah ada hukuman, penghargaan. Nah sekarang ke restitusi. Apa itu restitusi? Ini istilahnya pernah dengar? Pernah. Atau sudah punya gambar? Nah baru dengar ini sama Pak. Saya baru dengarnya berarti sekitar sebulan yang lalu. Jadi di sini bukannya saya tuh mau mengguru itu enggak. Jadi berbagi ilmu. Ibaratnya saya lebih belajar duluan dibandingkan ibu-ibu semuanya, dan berkewajiban untuk menyebarkannya supaya budaya positif itu bisa berjalan di sekolah-sekolah kita. Nah jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini juga kolaboratif karena dilakukan oleh guru dengan siswa. Nah di sini mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka. Dan ini memang dari pengalaman yang sudah saya terapkan selama 2 bulan ini, saya menerapkan restitusi ini efektif dan hasilnya lebih bagus. Jadi nanti prosesnya seperti apa akan kita pelajari di belakang. Kita lanjut ya. Nah, untuk restitusi selanjutnya, ini tadi jelas nggak dari belakang? Agak buram ya, tulisannya terlalu kecil ini. Nah, jadi hukuman itu merupakan identitas gagal. Hukuman itu identitas gagal. Tapi kalau
konsekuensi dan restitusi itu adalah identitas sukses. Jadi kalau kita melakukan konsekuensi atau restitusi itu bagus untuk perkembangan anak-anak. Nah di sini ciri-cirinya tadi ya, hukuman tadi sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi itu merupakan pilihan. Yang memilih siapa? Siswa kita sendiri berdasarkan bimbingan dari guru. Nah ini nanti caranya ini asik sebenarnya kalau saya mempelajari restitusi ini dan diterapkan, memang bagus. Nah identitas tadi yang hukuman tidak nyaman untuk murid, jelas hukuman itu nggak nyaman, anak itu dihukum nyaman nggak? Enggak, siapa tahu silakan. Kalau hukuman anak-anak nyaman dihukum tuh kayaknya enggak, biarpun mereka senyum-senyum apa segala macam, pada dasarnya secara mental pun mereka akan malu ketika dihukum, jadi tidak nyaman di sini. Konsekuensi juga seperti itu, tidak nyaman. Nah tapi pada restitusi memang tidak nyaman, tapi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ini kayaknya gambarannya kan masih ngabur-ngabur, saya lihat dari ekspresi ibu-ibu sama bapak di sini. Apa sih ini maksudnya jangan? Jadi sambil kita lihat lagi. Jadi yang terakhir ini dibaca sendiri kayaknya banyak. Hukuman itu bersifat negatif ya. Murid atau anak jadi membenci peraturan karena adanya hukuman. Benci aku sama peraturan itu. Peraturan harus pakai topi, harus upacara setiap hari Senin. Gitu. Nah, murid atau anak menghormati peraturan kalau kita memakai konsekuensi karena sudah disepakati tadi ya. Tetapi pada restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kita nextkan saja ya. Nanti untuk file-filenya bisa saya bagikan, file PPT-nya. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau kita hukuman atau konsekuensi, kalau sudah melaksanakan apa yang dihukum tadi, kita dianggap sudah selesai, sudah menebus kesalahan tadi karena tidak mengerjakan PR harus apa tadi misalkan, atau konsekuensinya harus apa. Jadi mereka ketika sudah melakukan itu, sudah selesai pelanggaranku, mandek, sudah menebus kesalahan katanya. Tetapi pada restitusi tidak seperti itu. Dia akan belajar dari kesalahan yang telah dibuat supaya nantinya ke depan tidak akan melakukan lagi. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan. Tadi misalkan dia melakukan pelanggaran, setelah direstitusi oleh gurunya, dia akan mencari cara gimana sih. Tadi habis mukul temannya ini ceritanya. Kalau kita kasih hukuman, dihukum ganti misalnya, dipukul ganti atau segala macam, itu tidak menyelesaikan masalah. Mungkin masih ada dendam, hati-hati besok kalau lewat sana gantian kamu tak jegal katanya. Mesti seperti itu biasanya ya. Nah tapi kalau restitusi itu tidak. Selanjutnya restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Enggak seperti hukuman yang bersifat memaksa kalau restitusi, tapi kita menawarkan kepada siswa untuk solusi yang lebih baik. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nilai-nilai apa sih yang ada di dalam diri kalian? Kalian nanti seperti pengen jadi apa nantinya? Kalau melakukan kesalahan seperti itu, apa impactnya untuk diri sendiri, untuk orang lain, itu nanti. Nah, selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan ini terkait sama 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti di belakang ada. Selanjutnya, restitusi adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di sini tidak menghakimi. Ketika kita melakukan restitusi, anak yang sudah berbuat salah, terus dicap jadi anak. Itu anak itu bandel. Anak itu tukang bolos misalkan. Jadi akan jadi beban mental kalau mereka sudah dilabeli seperti itu. Tapi dengan restitusi, insya Allah hal-hal seperti itu tidak terjadi ya. Kita lanjut pembelajaran ketiga, keyakinan kelas. Kayaknya kalau keyakinan kelas sudah sering apa belum? Bu Sri Dobel. Kemarin yang sudah waktu mungkin di acara biasanya kesepakatan kelas ya. Apa sih? Ternyata kesepakatan kelas sama keyakinan kelas itu sama apa berbeda sih?
ya? Kira-kira sama apa berbeda? Kalimatnya jelas berbeda ajaranya. Ada keyakinan, ada kesepakatan. Kita lihat ke belakang. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini contoh-contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apakah ini kenapa ini? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Misalkan, oh kalau ini peraturan dilanggar atau tidak dilanggar, misalkan hukumannya cuma ini. Itu sekedar peraturan. Tapi kalau kita sudah larinya ke keyakinan, nah ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kita memakai helm karena memikirkan keselamatan, benar nggak? Jadi lebih tinggi daripada takut ditilang, benar kan? Nah jadi nilai itulah yang dituju karena kita memikirkan keselamatan diri sendiri. Nah selanjutnya sama, menggunakan masker juga untuk kesehatan karena sadar, oh kesehatan itu penting. Nah itulah yang berusaha kita tumbuhkan ke peserta didik kalian. Sama ini, kenapa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena kita merasa punya tanggung jawab, gak hanya karena oh supaya absen. Kalau itu kan berbeda. Kita lanjut lagi. Nah ini di sini ada yang paling bawah ini nggak begitu kelihatan. Ini adalah peraturan kelas yang sudah sering dibuat ini atau biasanya sudah tertuang di tata tertib ya. Misalkan datang tepat waktu, melakukan piket bersama, melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dan lain sebagainya. Itu adalah peraturan. Nah peraturan ini mendasari terjadinya keyakinan kelas. Yang mau dituju itu keyakinan. Oh tadi piket bersama karena dia menghargai keyakinannya apa kira-kira? Kebersihan. Nah, kebersihan kan? Bersihan dan kebersamaan misalkan. Nah, itulah nilai yang dituju. Misalkan tadi upacara bendera. Nah, berarti di situ larinya ke disiplin sama tanggung jawab ya. Nah, keyakinan kelas ini ketika sudah semakin ditumbuhkan menjadi lingkungan yang positif, kita memulainya dari kelas kita sendiri dulu. Nah, setelah di lingkungan kelas kita sudah terjadi, lingkungannya jadi positif, anak-anaknya sudah melakukan sudah mematuhi keyakinan kelasnya, sudah benar-benar diterapkan tentang kepedulian dan lain-lainnya, akhirnya akan timbullah yang dimaksud dengan budaya positif. Nah, ini budaya positif ini tidak bisa instan. Ini harus perlu prosesnya, nggak cukup sebentar dan harus terus menerus. Kalau kita lepas seperti ibaratnya ngata-ngatai ayam gitu, sebentar aja lah Bu ini programnya, nanti nggak jadi budaya karena budaya itu kan sesuatu yang timbulnya itu melalui proses yang panjang. Nah jadi memang sangat agak luar biasa nih. Mau istirahat dulu atau kita lanjut dulu ya? Oke Bu. Nah ini coba, ini kan Bu Sri sudah sering membuat ini, kemarin ada di posting-posting Bu Sri dua-duanya, Bu Mila dan lain sebagainya yang pas kemarin ada itu apa dulu tuh lupa aku. Nah di sini ada yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Nah di sini ada datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini namanya apa ini? Nah di sini ada, aduh salah mencet saya. Jadi di sini datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Ini adalah kesepakatan kelas karena sudah disepakati sama siswa-siswa kita sama guru. Yang kedua di sini ada menjaga kebersihan sekolah. Nah ini ada di stabilo itu diwarnai warna kuning. Berarti di sini adalah keyakinan ya, keyakinan kelas ada kebersihannya. Selanjutnya di bawah tadi apa itu? Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ini juga kesepakatan, aktif dalam belajar kesepakatan. Jadi yang di sebelah sini biarpun tulisannya sama-sama kesepakatan kelas, ternyata isinya itu berbeda. Nah di sini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini nilai-nilai kebajikan yang lebih tinggi dibandingkan hanya kesepakatan. Nah jadi yang dituju dari kesepakatan inilah, oh supaya
supaya tercipta budaya saling menyayangi. Atau lagi ini semangat dengan belajar, kita menciptakan inovasi-inovasi atau melalui pelajaran-pelajaran yang asik supaya siswa kita bersemangat. Selanjutnya ini ada yang peduli dengan teman-teman. Misalkan di dalam kesepakatannya kita buat kesepakatan jika ada siswa yang sakit kita menengok. Nah, kita menengok itu adalah sebuah kesepakatan. Tapi nilai keyakinan kelasnya adalah nilai peduli. Jadi yang abstraknya nggak kelihatannya yang dituju adalah peduli. Nextnya ini kegiatan pendalaman keyakinan kelasnya ada tabel T dan tabel Y. Ini kayaknya perlu proses untuk memahaminya. Nanti saya share hasilnya saja ya. Saya share file-filenya saja. Jadi ini kegiatan pendalaman ini diterapkan kepada siswa kita setelah kita membuat keyakinan kelas supaya terbiasa mereka menerapkan budaya positif. Nah, di sini ada kata hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Yang di sebelah sini adalah tabel Y, yang di sebelah sini adalah tabel T. Kita lihat di sini. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Hormat. Ini bukan berarti hormat gerak kayak hormat bendera ya. Jadi mungkin menghormati gurunya atau orang lain. Nah, terdengar. Jadi ketika didengarkan itu satu orang berkata, apa ya? Nggak kelihatan kok. Saya nggak kelihatan juga Pak. Yuk saya bantu katanya di situ. Aduh, salah lagi mencetnya. Yuk saya bantu di sini. Kita bisa, kita bisa selesaikan bersama. Alas tulisannya kurang jelas ini. Di sini di laptop kayaknya agak kurang juga. Baca di laptopnya sama teman. Kecil-kecil banget. Mata saya ternyata sudah nggak begitu normal. Jadi, nah berperilakunya tersenyum ramah itu termasuk perilaku hormat ya. Terus memberikan salam hormat, berjabat tangan, ini yang berupa perilaku. Yang terdengarnya tadi kan gini, yuk saya bantu. Dia kan menunjukkan perilaku untuk menghormati orang lain ya. Yuk saya bantu. Ayo kita selesaikan bersama-sama tugas ini. Nah ini kalau secara terdengar, terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain. Nah berperilakunya dengan cara tersenyum ramah, memberikan salam hormat, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang dan lain sebagainya. Itu pada tabel Y. Nah, sedangkan sebelahnya di sini adalah tabel T. Tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, hormat ini tampak seperti datang tepat waktu. Kalau tidak tampaknya sering hadir terlambat atau lawannya ya. Nah, di sini menyapa teman dan guru setiap hari. Ini termasuk perilaku positif menghormati orang lain ya. Nah, dia yang tidak hormatnya acuh kepada teman dan gurunya. Nah, ini contohnya lagi mengembalikan barang teman yang dipinjam. Nah, ini tidak membalikan, berarti tidak menghargai dan menghormati. Bekerjanya, tekun bekerja dan menyimak gurunya. Ini kalau anak mengembangkan nilai-nilai hormat ini. Nah, tidak tampaknya tidak mendengarkan. Berarti dia tidak menerapkan keyakinan kelas yang hormat tadi. Menyerahkan tugas tepat waktu, yang di sini tugas tidak diberikan atau tidak menyerahkan. Kita lanjut. Nah, ini suruh ngapain ya? Kayaknya suruh ngisi deh. Kita coba lagi. Ada peraturan atau keyakinan kelasnya apa? Nah, di sini ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas yang dituju tuh sikap apa kira-kira yang dituju? Mengembalikan buku ke tempatnya. Nilai keyakinan kelas yang dituju adalah nilai kerapihan. Ada yang lain? Mengembalikan buku yang dipinjam. Disiplin, bisa? Tanggung jawab. Jadi anak diajarkan, ketika ada peraturan suruh mengembalikan buku pada tempatnya, berarti kita telah mengajarkan tanggung jawab kepada siswa kita. Selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Berarti apa keyakinannya kira-kira? Dilarang mengganggu.
Pokoknya nilai-nilai yang bagus-bagus itulah kayak di 16 itu yang kita tuju karakter-karakter yang bagus. Saling menghormati atau menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti ini terkait sama disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Kaitan sama menyayangi bisa. Ada lagi kekerasan. Nah, selanjutnya lagi dilarang menggunakan narkoba. Ini nilai kebajikan intinya dituju itu apa sih sebenarnya? Bukan hanya takut di penjara ya. Kesehatan. Mungkin narkoba itu kan melarinya ke kesehatan. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran, antri. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini budaya antri ini terkait sama apa? Antri ya. Selanjutnya menggunakan masker, sama, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Apa? Kira-kira jangan berlari-lari di dalam kelas. Kerapian, kenyamanan mungkin ya. Kita lihat apa sih jawabannya. Saya juga nggak apa. Nah, ternyata tadi yang pertama sudah benar ya, tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen tadi, disiplin tadi bisa juga ya, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan. Nah, semuanya sudah masuk ternyata. Kita lanjut, apalagi isinya. Nah, sudah keempat, berarti tinggal 4, 5, 6, 3, nggak terasa ya. Yang ngoceh juga agak lumayan. Pembelajaran keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini kita lihat apa sih kebutuhan dasar manusia. Nah, manusia itu pasti punya kebutuhan dasar. Yang pertama, itu adalah yang di tengah ini adalah bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Dia harus bisa bertahan hidup. Nah, terus survival ini. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Pasti setiap manusia itu membutuhkan ini, membutuhkan rasa kasih sayang dan bisa diterima oleh lingkungannya, oleh orang-orang di sekitarnya. Rasa kasih sayang atau love and belonging. Yang ketiga adalah penguasaan atau power. Ini juga kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah kebebasan atau freedom. Ini juga kebutuhan dasar. Yang terakhir adalah kesenangan atau fun. Nah, ini kaitannya. Kalau di belakang-belakang nggak ada penjelasan, cuma gambar ini kok. Jadi penjelasannya kayaknya saya jelaskan pakai mulut saya, pakai mulut saya. Jadi gini, kadang pernah nggak kita berpikir seorang siswa yang melakukan pelanggaran itu pada dasarnya karena mereka ada di antara 5 ini yang belum terpenuhi kebutuhannya. Pernah berpikir sampai di situ? Misalkan ini, kita ambil contoh coba kasusnya di kelasnya siapa ini? Bu Christine misalkan, di kelasnya Bu Christine ada enggak siswa yang sering melakukan pelanggaran atau apa itu biasanya kayak apa pelanggarannya coba? Pelanggaran di kelas atau yang sering terjadi. Salah satunya saja, contoh anak yang melakukan pelanggaran di tempat sama itu misalnya apa? Apakah ada yang suka membuat nangis temannya, atau suka tidak mengerjakan PR, atau apa, atau suka minta bekalnya temannya? Kadang kan kompleks. Ada ini seperti apa yang salah satu di tempat kelas ibu? Jarang dikerjakan ya, tidak melaksanakan tugas ya. Nah, ini kira-kira dari kelima hal itu dia tidak melaksanakan tugas nih anak. Setiap dikerjakan, apakah memang karena tidak mampu mengerjakan, ataukah memang ini ternyata sepertinya kurang perhatian ini anak. Nah, misalkan dia sebenarnya mampu mengerjakan PR-nya, tapi tidak mau mengerjakan. Dia punya tujuan, misalkan berarti dia itu kurang kasih sayang dan rasa diterima di sini. Jadi setiap pelanggaran itu biasanya karena kurang salah satunya. Jadi kalau kasusnya muridnya Bu Christine tadi, kemungkinan dia karena perlu diperhatikan sama orang tuanya atau biar nanti aku nggak mengerjakan PR kan dimarah-marah sama bu guru misalkan. Kadang kan ada anak yang justru kalau dilihat sama gurunya atau ketika dia dipanggil itu dia malah ada yang merasa senang, ternyata karena dia kurang kasih sayang. Nah, tujuannya misalkan nanti kan kalau lama-lama supaya orang tuaku dipanggil sama bu guru karena saya sering tidak melaksanakan tugas misalkan.
Nah, jadi dia berharap dengan hal seperti itu nanti orang tuanya jadi perhatian sama dia. Berarti dia kebutuhan dasar kasih sayangnya kurang terpenuhi. Misalkan lagi ada kasus lagi, tempatnya Bu Risma misalkan ini, ada kasus lah. Ada, misalkan apa contohnya? Tidak mau nulis, istirahat sebentar masih ada. Materinya tadi kayaknya ini tadi habis istirahat sebentar, perlu fokus lagi ya. Kita coba tepuk-tepuk saja ya, supaya semangatnya kembali, konsentrasinya juga kembali. Kalau saya bilang selamat pagi, berarti tepuknya 1. Kalau saya bilang selamat siang, berarti tepuknya 2. Selamat malam 3. Kalau saya bilang selamat sore, nggak usah tepuk. Sudah siap? Iya. Kita coba sekarang. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oh, Bapak nggak tepuk jarinya. Nah, kita ulangi coba. Selamat malam. Nanti konsentrasi. Ini Pak Yus belum konsentrasi sih. Sudah jamnya siang-siang tuh biasanya ngantuk ya. Nah, kita coba lagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat sore. Ada yang bertepuk, konsentrasinya belum. Kita lanjut lagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat siang. Selamat pagi. Nah, sudah semangat semua. Masih ada yang ketinggalan. Kita lanjutkan pembahasannya tadi. Seru. Jadi tentang kebutuhan dasar manusia kita lanjutkan tadi, sudah contohnya tadi kebutuhan akan kesenangan ya, akan perhatian ya. Biasanya kalau anak didik kita itu yang kurang perhatian, biasanya hobinya nyari perhatian entah sama guru-gurunya atau sama teman-temannya. Apa aja itu supaya pengennya diperhatikan. Biasanya banyak ngomong anak-anak seperti ini. Nah, selanjutnya mungkin ada kasus lagi, misalkan yang terkait sama penguasaan ini atau power. Anak kita itu ada yang kecenderungannya melaki, jadi seperti contoh yang disampaikan Bu Risma. Dia kok pengennya melaki teman-temannya, dia pengen diakui. Jadi di sini dia haus akan kebutuhan penguasaan. Ada lagi yang kebebasan. Kok ada kasus di kelas kita misalkan ini siswa, kalau saya ajar dengan cara seperti ini cuma diam, kadang tidur-tiduran. Nah, ada kan yang seperti itu. Kadang pokoknya nggak mau respon lah, cuek aja. Nah, mungkin dia sebenarnya butuh kebebasan. Mungkin bosan dengan cara mengajar kita. Kok bu guru tuh ngajarnya konvensional, gitu-gitu terus, klasikal, ceramah terus, aku nih semangat, katanya seperti itu. Nah, jadi kita sebagai guru di sini dituntut untuk berinovasi, gimana caranya membuat anak-anak itu semangat, ini contohnya. Selanjutnya lagi, kalau kesenangan, ini sering nih terjadi, kok anak itu usilnya minta ampun peserta didik kita. Banyak nih. Sukanya ada temannya nggak ngapa-ngapain, alat tulisnya disembunyikan kan. Senang dia kalau lihat anak-anak lain tuh ribut atau suka gangguin jawab biar ditegur sama gurunya. Dia tuh senang kalau lihat bu guru marah-marah itu saya suka. Nah, itu berarti dia haus akan kesenangan. Nah, terus kalau yang bertahan hidup tadi, ini larinya biasanya ke makanan ya, makanan atau minuman, namanya bertahan hidup, atau ke pakaian misalkan ya. Nah, jadi kok ada anak-anak ini yang sukanya ngambilin jajannya temennya karena memang dia butuh atau lapar. Nah, berarti kita harus mengkaji di situ. Anak ini melakukan misalkan atau mencuri barangnya temennya atau mengambil jajannya teman-temannya ini. Ini kita perlu ngaji apakah dia itu mencuri karena memang hobi atau kesenangan tadi, atau mencuri karena benar-benar lapar. Mungkin dia nggak sarapan di rumah, nggak karena orang tuanya tidak menyediakan sarapan atau kondisi ekonominya kurang. Berarti ini kita juga harus bisa melihatnya di sini. Nah, dari sini nanti kita akan bisa menentukan posisi kita. Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru. Sampai mana? Nah, di sini
ada guru sebagai penghukum yang pertama. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi guru sebagai manajer. Ciri-cirinya seperti apa? Nah, penghukum dan pembuat rasa bersalah ini pada posisi identitas gagal. Kontrolnya berasal dari luar. Tetapi teman dan pemantau pada identitas sukses. Nah, manajer juga pada identitas sukses. Bedanya di sini menghargai diri sendiri. Kalau di sini motivasinya berasal dari mengharapkan imbalan atau ketergantungan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ciri-cirinya gurunya berbuat, kalau tipe penghukum, guru tipe penghukum nih, dia biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Belum sudah diingati ya. Nanti kita bisa menilai diri kita sendiri ada di mana sih posisi kita. Apakah sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, pemantau, sebagai teman atau sebagai manajer. Nah, yang paling bagus yang mana? Nah, itu setiap orang itu kan berbeda. Pasti ada sisi positif dan negatifnya di sini ya. Nah, pada penghukum tadi seperti itu ya, orangnya suka mengadu, suka marah-marah misalkan. Yang kedua ada guru pembuat rasa bersalah. Sukanya berceramah dan mengatakan, seharusnya itu kamu jangan seperti itu. Nah, gak kasihan kah sama ibu? Kok kalau kamu seperti ini? Oh, ibu loh sudah bantu kamu. Akhirnya anak-anak itu timbul dalam hatinya, aku kok merasa bersalah ya sama ibu. Ya benar dia, merasa bersalah. Nah, itu adalah tipe-tipe guru pembuat rasa bersalah. Ibu kecewa loh, sudah terlalu berharap banyak sama kamu, kok kamu nggak juara misalnya. Akhirnya anaknya yang digituin gimana? Rasa hatinya ini bener nggak dimarah-marah, tapi kan sama, down juga gitu. Nah, ini adalah guru tipe pembuat rasa bersalah. Ada yang ada di sini? Ada yang ada di sini. Selanjutnya yang ketiga. Semua kelas 1 sampai kelas 5 belum bisa membahasnya, itu berarti dulunya kelas 1 sampai Kita lanjut yang ketiga, tipe guru sebagai teman. Nah, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. No, misalkan contohnya tipe sebagai teman, dia memposisikan sama murid itu biasanya ramah. Nah, anak-anak muridnya itu suka curhat sama dia. Biasanya ini kalau tipe guru sebagai teman. Terus dia suka melindungi kesalahan muridnya biasanya. Nah, ini tipe-tipe guru sebagai teman. Kamu kalau nanti seperti itu kan gak enak sama ibu kepala sekolah misalnya. Nah, ini tipe-tipe yang orangnya ramah sama murid juga ada, cuman kontrolnya juga kurang di sini. Akhirnya kadang murid itu jadi melunjak kalau kita diposisikan sebagai seorang teman. Nah, guru kok dijadikan teman, ya benar sih. Kadang pada suatu tertentu, kasus tertentu bisa dia curhat, mungkin kalau ada permasalahan dia enak curhat. Tapi kok jadi posisinya setara gitu kan kurang bagus juga. Nah, selanjutnya ada yang keempat, itu guru sebagai pemantau. Nah, ini dia bertindaknya berdasarkan data. Nah, tadi jam 7, ini udah jam berapa? Kamu belum datang. Nah, ini adalah tipe guru pemantau. Berarti kamu telat sekian 11 menit. Ini menurut peraturan ini kamu harus dihukum misalkan. Ini adalah tipe-tipe guru pemantau. Ada yang seperti itu? Banyak biasanya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada tipe guru sebagai manajer. Ini yang sebenarnya paling ideal. Kalau bisa kita sebagai guru itu seperti ini. Nah, jadi mencarikan solusi, tidak hanya menghakimi anak-anak. Nah, di sini mengajukan pertanyaan. Ini terkait sama restitusi. Nah, posisinya tadi guru berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini tadi si penghukum. Awas ya kalau kamu tidak melakukannya. Ini PR-nya nggak dikerjakan. Awas ya, besok ibu kasih apa ya? Seremnya bu gurunya takut sama aku, besok nggak masuk aja, takut dibokem sama bu guru. Jadi kalau pada membuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lewat kali mengajar kalian. Nah, ini sama ya kayak tadi. Nah, ini sudah apa peraturannya, ini pemantau bisa dibaca sendiri ya.
Selanjutnya pada hasilnya pada tipe penghukum itu anak akan memberontak. Dia akan suka berbohong karena takut dihukum. Ini hasilnya. Pada pembuat rasa bersalah, dia sukanya menyembunyikan, menyangkal, juga berbohong. Makanya ini identitasnya identitas gagal. Ini di dua tipe guru penghukum sama pembuat rasa bersalah. Pada tipe teman, hasilnya siswa itu akan ketergantungan. Dia tergantung sama gurunya. Kalau nggak ada bu itu, saya nggak suka belajar. Karena sudah merasa saking nyamannya sama guru, sama Bu Christine, maunya diajar sama Bu Christine tok misalnya. Terlalu apa ya namanya, dekat sama muridnya, sama gurunya. Nah kalau tipe pemantau, siswa sudah bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau diawasi dia bisa menyesuaikan diri karena ini tadi terikat sama peraturan-peraturan tadi. Jadi, oh iya dia tidak melakukan pelanggaran kalau diawasi. Tapi kalau nggak diawasi, nggak ada bumi. Aku mau lari aja misalnya. Oh tadi padahal dikasih tugas ini supaya mengerjakan, gurunya nggak ada. Saya pergi saja lah, menyelintut kemana. Ini kalau tipe pemantau. Sedangkan pada tipe manajer, hasilnya dia akan menguatkan kepribadian siswa itu. Ini pokoknya yang ini nanti yang akan kita bahas di belakang. Yang paling ujung ini Pak Arun. Nah selanjutnya kaitan dengan dunia berkualitas. Nah ini pada penghukum guru murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi dunia berkualitas itu dunia yang dibentuk di dalam pikirannya siswa sendiri. Dia punya angan-angan. Kalau kita sebagai guru penghukum jauh-jauhan gurunya itu nggak masuk ke dalam dunianya anak-anak. Misalkan kita punya lingkaran di situ, siapa orang paling penting di dalam hidupnya? Guru tipe penghukum nggak dimasukkan sama anak, nggak suka aku sama bu itu misalkan. Dia suka menyakiti saya. Nah, jauh dari dunianya anak-anak di dalam dunia berkualitas anak-anak ya. Nah, kalau pada tipe pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas masih dimasukkan. Nah, pada tipe teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya, karena teman itu penting ya biasanya di sini. Pada tipe pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dan sedangkan pada tipe manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ini juga yang akan kelihatan, yang akan kita cari, akan kita tuju. Selanjutnya murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah ini kalau pada orang, akhirnya mereka karena sering dihukum, sering bosan, biarin saja lah, nanti juga marah-marah lagi. Paling ya dihukum cuma seperti itu, akhirnya nggak jerah. Nah, kalau pada tipe pembuat rasa bersalah, anak akan berkata, maafkan saya Pak, maafkan saya Bu, karena merasa bersalah tadi ya. Karena kita secara kalem, lembut, tapi membuat mereka jadi down juga. Nah, pada tipe teman, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, ini ucapan mereka kalau diposisikan sebagai guru kita itu sebagai temannya mereka. Tipe pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi model karena semuanya sudah ada konsekuensinya tadi atau peraturannya, dia sudah punya rancangan. Oh iya, kalau saya melanggar ini, saya harus seperti ini. Atau kalau saya melakukan ini yang baik, berarti nanti berapa banyak yang akan saya dapatkan, entah itu hadiah, entah itu pujian. Itu kalau di tipe pemantau. Sedangkan pada manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, kita lanjut lagi yang pembahasan terakhir, dampak pada murid. Pada tipe penghukum, mengulangi kesalahannya. Benar enggak? Anak-anak yang cenderung sering kita hukum, biasanya mereka itu kecenderungannya sering mengulang. Karena sudah kayak model kebal. Biasa. Dihukum seperti itu aja. Saya nggak dihukumnya nggak sampai hilang tangannya, jadinya santai-santai saja. Nah, pada tipe pembuat rasa bersalah, dia akan merasa rendah diri karena itu tadi omongannya gurunya itu menusuk ya, kalem tapi menusuk, jadi anak-anak itu jadi minder. Pada tipe teman, lemah, tidak mandiri dan tergantung karena semuanya tergantung sama guru yang dianggapnya teman tadi,
Ini jadi nggak mandiri. Nah, selanjutnya pada pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sama kayak tadi ya, hampir ini pembahasan bersama. Yang selanjutnya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Kita lanjutkan, apalagi yang di selanjutnya. Pernyataan. Nah, di sini saya kecewa sekali dengan kamu, ternyata sudah ada langsung isinya nih. Siapa yang mengatakan? Nah, ternyata di sini adalah guru tipe pembuat orang merasa bersalah. Nah, saya kecewa dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Bu Hakimi, kamu tuh gak pernah benar, kerjaan apapun gak pernah benar. Ini adalah omongan atau tipe dari guru penghukum. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Gak kasihan mas sama ibu. Ini demi ibu, kamu harus seperti ini. Nah, ini adalah tipe teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini adalah tipe pemantau. Siapa yang mau jadi pemantau? Yang sudah melakukan ini. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini baru tipe manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah ucapan dari tipe penghukum. Jelas di sini semuanya. Kayaknya sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita suruh berefleksi, merefleksikan diri kita sendiri, bercermin, kira-kira kita berada di posisi mana sih? Silakan tanyakan sama dirinya sendiri, apakah di guru tipe penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, atau manajer? Apa itu memilih salah satu? Apa Komplek itu? Itu memang harus milih salah satu. Enggak, ini tuh bukan yang Bapak harus milih, tapi ini adalah tipe-tipe guru. Nah, yang dikehendaki itu tipe guru manajer yang bisa mengkondisikan, bisa menyelesaikan masalah siswa. Nah, lebih besar. Jadi kita harus bisa sebagai manajer di situ. Makanya nanti prosesnya atau langkahnya melalui proses restitusi. Karena murid itu harus tipe menghukum ya, ada tipenya murid itu harus dihukum. Iya. Nah, itu nanti kaitan sama segitiga restitusi, Pak. Jadi di situ siswa itu kan memang ada ya yang tipenya memang harus dihukum. Cuman apakah kembali lagi ke penjelasan kita di depan tadi, ternyata menghukum sama penghargaan itu sama-sama menghukum. Ternyata kurang bagus. Nah, jadi kita diarahkan sebagai seorang guru itu bisa berperan sebagai seorang manajer. Nah, seorang manajer itu seperti apa nantinya akan kita pelajari selanjutnya. Kita lanjut ya. Nah, jadi kita bergerak di antara yang positif ini. Ini antara pemantau sama manajer. Ini yang dianggap tipe-tipe paling ideal ya. Sebagai seorang guru tuh kalau bisa jangan memposisikan yang di bawah 3 tadi. Ada penghukum, membuat rasa bersalah sama teman. Tapi usahakan berkisar atau berputar antara di sini. Pemantau sama manajer. Kalau pemantau itu kan tadi bertindaknya berdasarkan aturan ya. Jadi dia bisa Pak tadi memberikan hukuman sama anak, tapi berdasarkan peraturan yang sudah ada atau kesepakatan yang sudah dibuat. Tapi kalau yang tipe penghukum tadi, dia nggak pakai peraturan, jadi asal mungkin menuruti emosi gurunya aja. Oh saya jengkel sama ini tiap hari kok telat, jadi hukumnya yang kadang tidak masuk akal, menyakiti. Nah jadi kita diusahakan di sini. Tiap hari kok nggak bisa membaca. Tiap hari tidak bisa membaca, jadinya jengkel ke gurunya. Nah kalau dihukum terus mereka nanti malah tidak bisa membaca, tapi kita harus nyari solusinya di sini ya. Nah kita lanjutkan. Nanti Jadi dibiarkan nanti kalau berarti jantung muridnya gurunya bisa sudah baca putus terus asa. kembalikan ke guru. Lah gurunya ngapain kok muridnya bisa baca? Oke gini, biarin aja lah, terserah situ. Mau yang memasukkan, enggak terserah, capek saya sudah. Nah, ini kemarin ada juga masukan seperti ini. Kadang kan memang ya ada siswa kita itu mau kita ajarkan model apapun atau yang ngajar sampai presiden sekali. Saya punya murid seperti itu. Nggak bakalan disuruh belajar baca ini dari kelas 1 sampai kelas 4 sampai pernah nggak naik kelas. Mau gurunya ganti berapapun dia tetap nggak bisa baca. Ini yang salah gurunya atau memang bawaan? Gurunya itu bahasa kami itu kok. Nah, kemana? Pergi gitu. Jadi kan Nggak masuk.
menyikapinya tuh gini, kembali ke potensi atau bakat masing-masing individu. Masing-masing peserta didik kita itu unik. Mereka memiliki keberagaman. Kita nggak bisa menyamakan. Kalau standar kita sebagai seorang guru misalkan, standarnya harus bisa baca. Kalau nggak baca nggak lulus misalkan. Sebenarnya kita telah berbuat tidak adil pada anak. Mungkin si A tadi yang memang nggak bisa baca sampai dia kelas 6 misalkan, ternyata memang IQ-nya, kemampuan bacanya segitu. Cuman dia punya hal lain Pak. Misalkan dia olahraganya bagus atau pintar menyanyi atau menari. Nah dari situlah di kurikulum Merdeka itu kita tidak boleh menghakimi anak itu hanya berdasarkan pengetahuannya saja, tapi harus kita lihat keterampilannya, karakternya. Nah dari nilai-nilai itulah yang kita bisa menaikkan mereka. Jadi pembelajaran berdiferensiasi gitu. Tapi kadang-kadang ada murid yang kelainan memang nggak di SD gitu. Nah itu seharusnya mereka di sekolah yang SLB ya. Nah cuman ini larinya lagi ke program sekolah inklusif sebenarnya. Nah, itu ada di dalam SIM PKB, kita itu suruh daftar sendiri-sendiri. Adalah ibu-ibu melihat di SIM PKB-nya masing-masing. Ada BIMTEK guru pembimbing khusus. Pernah nggak melihat di situ? Pernah. Nah itu silahkan mengikuti. Jadi saya tahun 2020 kemarin yang dulu suka numpang di sini ya Pak Yus ya. Kalau lagi online saya zoomnya di sini sama yang dulu tuh Nabusri. Nah itu saya waktu itu online selama 10 hari. Jadi numpang-numpang sinyal itu adalah pelatihan pemahaman. Itu belum selesai. Jadi selesainya 2 tahun itu ternyata. Ikut guru pembimbing khusus itu. Terus baru yang BIMTEK penguasaan keterampilan itu secara daring lagi baru bulan Juli kemarin Pak. Jadi sertifikat saya itu keluar baru tanggal 27 Juli sebagai guru pembimbing khusus. Nah itu memfasilitasi siswa supaya di sekolah-sekolah biasa itu bisa menjadi sekolah inklusif. Kita harus bisa menerima. Biarpun namanya anak-anak itu dengan segala keragamannya, kalau kita bilang anak berkebutuhan khusus ya atau PDBK itu harus kita terima kalau memang dia jauh dari SLB, sedangkan kita di sini kan SLB-nya jadi di Kuala nih. Jadi sekolah itu tidak boleh menolak. Itu program pemerintah juga sudah dijalankan. Cuman yang di Seruyan kemarin seangkatan saya itu cuma 3 orang yang dari Seruyan. Jadi yang SD itu yang dapat sertifikat saya tok, yang SMP ada dari Hanau, Pak Saidi namanya. Sama satunya dari SMA itu SMA 1 Sembulu kalau nggak salah. Jadi masih sangat kurang guru pembimbing khususnya. Jadi silahkan itu melalui yang kayaknya pendaftarannya harus melalui rekomendasi kepala sekolah. Kepala sekolah harus memberi surat yang ada di upload juga. Jadi silahkan diikuti untuk BIMTEK guru pembimbing khusus. Kita jadi diajarkan sih ya nggak menangani kebutuhan khusus dalam artian kayak guru-guru SLB, tapi setidaknya kita punya dasar caranya gimana sih mengatasi anak-anak seperti ini. Terus ada juga format-format yang bisa kita gunakan untuk mendiagnosa seorang anak ini kebutuhan khususnya di mana, itu dikasih. Jadi saya punya seperti itu. Cuman belum saya imbaskan karena belum ada anggarannya kemarin kalau di KKG kami. Nah di situ anak berkebutuhan khusus itu kalau kita lihat mungkin yang sering kelihatan cuman Pak Down syndrome, itu yang model kayak autis itu ya. Terus atau yang misalkan cacat fisik segala macam. Padahal anak berkebutuhan khusus itu banyak. Anak kita yang kesulitan belajar nih tadi yang dibilang nggak bisa baca sampai kelas 6 itu anak berkebutuhan khusus. Terus yang tadi usil sukanya nggak temannya malah teman itu juga anak berkebutuhan khusus. Jadi ragamnya itu ternyata sangat banyak. Jadi kalau kita sebagai guru itu ternyata ya Allah kayak kompleks ya ternyata. Mumet saya lihatnya sendiri. Jadi akhirnya saya terapkan waktu itu di kelas saya sendiri karena baru Juli kemarin, jadi kan masih yang kelas sekarang. Itu saya menemukan anak-anak berkebutuhan khusus di kelas saya secara fisik normal ya. Itu ada 4. Nah itu perlakuannya nggak bisa kita samakan. Jadi kita harus menerapkannya itu bermacam-macam. Kalau saya tuh kadang ada yang
saya gunakan tutor supaya misalkan ada yang belum bisa baca. Cuman kalau yang hiperaktif ini ada satu orang hobinya ini ya nggak bisa diam, modelnya kayak ininya gerak. Jadi pembelajaran kita harus kita padukan sama gerakan. Kalau dia diajak joget-jogetan, diajak permainan, pokoknya yang ini badan bergerak, senang. Cuman kalau pelajaran kadang ya gitu nyambung bisa baca, tapi kalau suruh jawab soal pertanyaannya A jawabannya bisa C. Itu yang terjadi. Suaranya agak hilang Bu. Baterainya habis kan? Dikecilin terus. Arah itu nih dia. Lanjut lagi ya. Oh ini tadi larinya kok jadi guru fintech khusus. Ini juga kok kencang. Gak apa-apa. Silakan. Jadi yang hobi kayak Bu Sri kan udah selesai PPG, Bu Rika, Bu yang masih muda-muda banyak nih loh, semangatnya masih menggebu-gebu ya. Ibu sama Bapak Kepala Sekolah ini pasti senang kalau guru-gurunya itu senang mencari ilmu, banyak ternyata. Nah, silakan di apa namanya. Terus ini juga ada sebenarnya Bu Christine juga dipesenin sih pas kita di Hanoi kemarin ya untuk PMM tuh nih. Platform Merdeka Mengajar itu sebenarnya dipesan kita supaya membukanya, nggak hanya membuka tapi benar-benar dipelajari, dikerjakan. Cuman di situ ada kendala dari kebanyakan guru nih. Ada aksi nyata ternyata. Jadi aksi nyata itu misalnya kayak saya nih pengimbasan di video, diupload lagi di situ. Nah selama ini mungkin pelatihannya sudah dikerjakan sampai post testnya, tapi aksi nyatanya belum. Akhirnya yang terbaca di pusat itu masih, oh ini SDN ini belum, gurunya baru sampai ini tok, ketahuan loh. Kita belum buka video itu segala macam ketahuan. Nah jadi kayak di sekolah kami itu cuma 2 yang aktif katanya. Yang pernah buka PMM itu cuma 2, kayaknya Bu Widya sama saya. Nah jadi yang lain itu sama, nggak ada. Kalau kemarin rasanya nggak ada sinyal, katanya seperti itu. Jadi ini kemarin dari Dinas Pendidikan pun menitipkan pesan pada kami ketua KKG itu untuk meneruskan ke sekolah-sekolah supaya PMM-nya itu diaktifkan, karena itu entah terkait sama apa ya, cuman Seruyan itu baru 0, sekian persen dari keseluruhan yang sudah buka PMM. Yang sudah full itu kemarin katanya sekolah swasta ya, SD mana, kayak Ikan Cipta kayaknya. Memang kalau swasta yang sana itu memang aktif. Kita lanjut lagi materinya biar cepat selesai. Nah, selanjutnya pembelajaran yang terakhir ini, yang tadi terkait sama manajer. Segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ini? Sesuatu yang baru, hal yang baru. Terus terang saya pun juga baru tahu ketika ikut program guru penggerak, dan itu pun status saya masih calon ya, belum jadi guru penggerak. Nah itu pun bisa nggak lulus ternyata. Jadi prosesnya masih sampai bulan Juli nanti. Ternyata panjang, 9 bulan. Kayak pendidikannya ya kurang lebih kayak PPG lah. Seperti itu. Jadi tapi nyaman aja nih, supaya yang sering ketakutan ini saya berbagi berbagi kenyataan yang saya alami. Sebenarnya nggak semenakutkan itu program guru penggerak, malah lebih susah PPG. PPG itu saya mengalami sendiri, dari pagi sampai malam tugas itu memang banyak, kita malah meninggalkan kelas kan. Tapi untuk PGP kita tidak meninggalkan kelas, jadi pagi sampai siang kita belajar seperti biasanya, belajar anak. Nah itu tugas-tugas dikerjakan setelah jam kerja. Terus kegiatan pertemuan online atau virtualnya pun dalam satu modul itu cuma 3 kali, dan itu pun jamnya di atas jam 13. Disepakati biasanya mau malam atau mau siang. Jadi tidak mengganggu jam kita sebagai seorang guru. Jadi guru di sini tidak diizinkan kalau kita kayak PPG kemarin, saya full di Kuala misalnya nyari sinyal. Kita tetap harus ngajar. Itu di program guru penggerak. Jadi nggak usah ketakutan, serem guru penggerak seperti ini. Enggak kok Pak, beneran. Jadi bisa saja. Cuman kemarin yang agak dituntut itu memang ini masalah ini upload tugas itu biasanya kan berupa video, berupa presentasi. Cuman dengan adanya Canva itu sangat membantu. Nah, saya dulu diajari sama Bu Sri. Itu Bu Sri itu kadang yang kemarin ngajari saya.
Iya. Sri Ya benar, Bu Sri Rahayu Pak kemarin pas disampaikan itu. Saya kan masih buka-buka itu jarang, nggak mau buat video. Nah sekarang sudah bisa buat video. Ternyata Srinya kan ada 3 nih, Sri Pak Sri. Kaliannya kan sana, ulah Sriku kan itu Sri. Itu lain. Kita lanjut. Nah, ini yang namanya segitiga restitusi. Kita lihat di sini segitiga restitusi. Di sini ada 3 kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama ini dari sini, yang di bawah sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini tujuan atau sasaran yang direstitusi ini tahu nggak siapa? Murid kita. Nah, bagi kepala sekolah itu bisa guru-gurunya. Nah, jadi kalau punya guru yang bermasalah itu kan nggak hanya siswa. Kalau kita sebagai guru, kita wewenangnya merestitusi murid-murid kita. Tapi kalau Bapak Ibu kepala sekolah, berarti guru-guru yang bermasalah. Nah, caranya ini tidak menyinggung kalau restitusi ini ya. Jadi di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kebutuhan, dan yang terakhir yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini terkait keyakinan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Oh bukannya restitusi itu apa artinya? Tadi kan sudah di depan. Udah tadi. Nggak ada kapan. Pak sudah ingin diri itu susi ya kan? Kita baca ulang ya. Mau lihat lagi nggak? Tadi kita ya kan tadi kok Pak ya. Ada restitusi di depan tadi. Iya. Ada tadi. Nah ini ciri-cirinya tadi. Ini apa restitusi? Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang dimaksud restitusi. Di depan nggak baca loh. Karena Tadi nggak nggak tahu ada, kan. Pak. Udah ya ampun Pak. Nah, jadi di sini ini ya mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Lanjut ya Pak Sujan. Kita lanjut sampai yang mana tadi, hampir terakhir. Ya. Dong takut baca, boleh nggak baca. Jadi ini, misalkan kita punya siswa yang membuat pelanggaran nih. Misalkan tadi kasusnya apa? Kasusnya misalkan apa tadi ya? Kasus pemukulan. Sering nggak anak-anak itu kadang bertengkar atau memukul teman-temannya? Ada. Biasanya kalau kita kan gini, panggil ke kelas, kenapa kamu memukul teman-temanmu? Dihukum. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah, dengan restitusi kita tidak bisa seperti itu. Jadi mengajak anak itu bawa dulu, misalkan panggil dulu siapa tadi yang bertikai nih. Nah, misalkan dua anak panggil dua-duanya ke yang tertutup lah Pak, jangan dilihat sama teman-temannya. Jadi misalkan di kelas lah, di kantor, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Maksudnya di sini, dia kan lagi emosi nih. Lagi anak-anak kalau habis bertengkar atau habis melakukan kesalahan biasanya mereka emosi ya. Kalau langsung kita hakimi, yang ada bukannya dia menyadari kesalahan, malah semakin marah biasanya. Nah di sini perlunya menstabilkan identitas. Kita buat pernyataan-pernyataan ini contohnya saja. Contohnya saja misalkan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini contohnya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Atau misalnya lagi, ibu ini tidak mau nyari kesalahan kamu yang tadi ya sudah. Setiap orang tuh pasti pernah berbuat salah. Bu guru pun pernah melakukan kesalahan. Nah kalau kita ngomong seperti itu pertama sama anak yang berbuat salah, pasti dia langsung turun emosinya, ya kan? Nah kalau sudah turun, sudah ibaratnya sudah stabil ini, nah baru kita lanjutkan ke validasi kebutuhan. Nah ini ditanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tadi kenapa kok temanmu kamu pukul? Nah ternyata tadi itu gini Bu, kalau masih emosi dia ditanya mesti nyalain temennya. Tapi ketika dia sudah emosinya reda, kita tanya baik-baik, alasannya apa tadi, kenapa dipukul? Tadi itu anu Bu, ngolok-ngolok, saya jengkel, akhirnya saya pukul, saya emosi. Kita gali lagi di situ misalnya, nah iya salah temanmu tadi ngolok-ngolok, cuman
apa kamu nggak merasa salah? Misalkan seperti itu. Iya sih Bu, saya merasa salah. Kenapa? Kesalahannya apa di situ? Saya mukul orang. Nah kalau mukul orang, kira-kira gimana? Nah, jadi dibuat lo gitu, akhirnya anak-anak itu kan akan keluar nih. Apa tadi kejengkelannya, emosinya. Dengan sendirinya. Nah, dengan sendirinya akan kita arahkan ke situ. Nah, terus kita cari lagi di sini. Kalau sudah keluar tadi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tadi karena misalkan mukul tadi, misalkan saya jengkel Bu. Nah, menurut kamu kalau mukul itu salah nih misalkan? Iya Bu, salah. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Dia sendiri yang kita lakukan. Oh, tadi saya minta maaf Bu. Terus apa minta maaf saja itu sudah cukup? Oh, besok lagi saya akan seperti ini. Nah, pokoknya digali seperti itu. Nah, selanjutnya kalau ini sudah, langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, tadi kamu mukul temanmu nih, kan ini ditanya nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, ini kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Berangkat dari kesepakatan kelas, terus terbentuklah keyakinan kelas ya. Jadi karena kamu tadi mukul temanmu, kira-kira itu bertentangan tidak dengan nilai keyakinan kelas yang kita sepakati misalkan? Iya sih Bu. Kira-kira nilai apa yang bertentangan di situ? Saya tidak menghormati teman misalkan. Nah seperti itu kan. Nah selanjutnya kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau sekarang nih kamu hobinya mukulin teman, kira-kira nanti kedepannya kayak apa? Nah jadi di situ kita gali anak itu supaya sadar ternyata perbuatannya yang salah itu akan berimbas di masa depannya. Nah dari situ kesadaran siswa itu akan terbentuk. Nah ini sudah saya buktikan ini beberapa kali kasus. Memang alhamdulillah, bukan alhamdulillah, masya Allah. Jadi unit 5 itu kasusnya banyak banget. Kemarin yang terbaru itu baru kemarin Pak, saya habis merestitusi anak-anak lagi. Jadi berapa kali itu ya? Yang pertama dulu tuh temannya dijatuhkan ada, jadi diangkatnya temannya dipaksa dijatuhkan ya Bu di dalam di lantai kan sakit. Nah, sudah pernah kasus seperti itu. Kalau tidak itu restitusi segitiga ya. Siapa yang kita? Di restitusi bisa diterapkan di guru ya. Nah kemarin kasus yang terakhir ini baru kemarin kejadian ini. Kalau Pak Es mungkin ini paham orang tuanya ini orang yang susah-susah kebetulan. Jadi antara anaknya Pak Komida, Pak Dede Rumana, sama anaknya Pak Herula Sono tadi yang jualan ikan di situ itu kan satunya ketua komite, satunya guru diniyah nih. Nah pas kejadian kemarin itu di masjid si Bella ini anaknya Pak Heru ngolok-ngolok Ridho, ngolok-ngolok dipukulnya mana orang ini dipukul bibirnya sampai orang yang perempuan dipukul sampai matanya bengkak. Nah kan kejadiannya di masjid nih pas jam sholat duhur. Masuk kan ke kelas, saya masih di kelas. Kenapa Bella itu matanya sampai ini bibirnya lontar. Nah, jantungnya dipukul sama Ridho Pak. Masa akhirnya si Ridhonya saya panggil. Jadi di situ saya terapkan restitusi. Nggak saya marahi. Jadi model ini tadi saya terapkan, saya gali. Akhirnya sadar, saya minta ini nanti kalau nggak kamu selesaikan larinya ke orang tua, karena mereka berdua ini orang tuanya sama-sama kelas tokoh masyarakat semuanya, bisa ribut kan. Saya berpikirnya seperti itu. Jadi saya kasih masukan terus sama Ridho, ini gimana sih pandangan kita itu hidup kan tidak bisa hidup sendiri, nanti gedenya kamu jadi apa kalau suka mukulin anak orang, karena dia itu sering banget mukulin anak orang dari mulai kelas 1 sampai kelas 5 sekarang. Nah akhirnya dia menyadari itu, berani Bu menyelesaikan. Dia datang ke Pak Heru yang lagi ngajar dinia, dia datang minta maaf di situ. Akhirnya selesai permasalahannya. Jadi jadinya bapaknya ya nggak apa-apa, jangan diulangi lagi. Itu pada pas lewat saya masih di dalam itu Pak Heru itu sudah mukanya amburadul, namanya anak-anak satu-satunya disayang mungkin ya, kok malah dipukul sama anak orang. Dipukulnya di bibir sampai contoh lagi ya Allah. Ya alhamdulillah selesai, jadi nggak sampai berlanjut ke bapaknya. Nah itu yang kita harapkan. Nah, anak-anak itu membuat kesalahan nggak kita hakimi langsung dis kamunya mana. Kalau kita buat seperti itu yang ada mereka kan jadi beneran seperti itu. Aku dilabeli sama misalkan
oh, kayak orang jahat. Akhirnya dia kan mungkin ada yang berontak, ada yang merasa rendah diri, ada yang apa namanya ya, kayak sudah dilabel, jadi saya akan mewujudkan itu, mungkin seperti itu. Tapi dengan restitusi ini, anak itu akan, oh iya saya pernah berbuat salah, tapi ternyata kesalahan itu bisa diperbaiki dengan cara-cara yang lain. Oh tadi saya harus minta maaf ke sana, minta maaf ke orang tuanya, besok tidak akan melakukan itu lagi. Karena tidak melakukannya bukan karena takut dihukum atau takut dihargai, kalau mau dihargai, tapi sudah sadar bahwa saya melakukan ini karena saya sadar saya pengen jadi orang baik misalkan. Nanti kedepannya saya nggak mau menjadi penjahat misalkan. Itu jadi itulah yang kita harapkan dari restitusi ini. Kita lanjut, kayaknya ada kata-katanya yang banyak. Nah, ini menstabilkan identitas tadi yang sudah saya jelaskan dikit. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Tadi sama ya, gurunya berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini contoh-contohnya Pak yang bisa kita pakai kalau lagi merestitusi anak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah ini, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nah Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah jadi ini kan disadarkan ya, anak-anak disadarkan benar-benar. Yang kedua tadi validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tadi. Misalkan tadi kita ambil apa tadi contohnya lupa. Anak yang apa tadi? Kok saya lupa. Misalkan pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kalau mereka membuat pelanggaran tadi, misalkan yang suka tidak mengerjakan tugas karena butuh perhatian, atau yang suka melaki temannya karena butuh power atau penguasaan, atau yang cuek sama pelajaran gurunya karena bosan. Nah ini kita sesuaikan. Nah, kita cari dulu kebutuhan dasarnya tadi, alasannya dia melakukan itu karena apa. Nah ini guru berkatanya seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Misalkan mukul temannya tadi, dia bisa mukul temannya, tapi kita ngomongin mungkin kamu akan melakukan yang lebih buruk dari hanya memukul tadi. Ternyata kamu tidak melakukannya, berarti kan kamu sudah masih ada hati nuraninya. Nah kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah ini tadi beberapa memukul tadi ya. Apa yang penting bagi kamu, ini hanya contoh-contoh yang bisa kita ucapkan kepada siswa ketika merestitusi ya. Nah selanjutnya lagi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi sudah sama. Nah, apa nilai yang kita percaya di kelas, kelas yang ideal itu seperti apa sih, kamu ingin jadi anak seperti apa, dan seterusnya. Sudah jelas kayak gini ya. Nanti tinggal saya bagi aja filenya. Selanjutnya, nah ada intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Jadi memang kita guru itu usahakan berada di posisi pemantau dan manajer. Jadi kalau saat ini kita masih di posisi penghukum atau membuat rasa bersalah atau posisi teman, kita belajarlah gimana berada di posisi pemantau. Boleh menghukum Pak Haron, tapi berdasarkan peraturan, jangan memakai peraturan kita sendiri. Jadi silakan nanti kita kaji ulang, kita refleksi dirinya masing-masing. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah ini intervensi yang bisa kita lakukan ke siswa. Nah, setelah 3 hal tadi, nah silakan. Ini bisa dibaca sendiri ya. Saya bacanya capek. Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Nah, kayaknya ini sudah terakhir deh. Iya kak. Kayak kita kasih terakhir adalah refleksi. Nah jadi hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini, kira-kira apa saja? Silakan dijawab.
Ya tahu restitusi lagi. Restitusi apalagi? Belajar mengubah hukuman dengan penghargaan dengan hal yang Jadi banyak ada lagi lebih mendalami karakter. boleh banyak lagi tadi dapat menerapkan Sifat-sifatan. disiplin, mengganti disiplin hukuman dengan restitusi. ada lagi banyak kayaknya masih Banyak. Banyak. nah 5 posisi kontrol guru ada lagi tadi ada satu lagi kayaknya kok ada 2 lagi ada keyakinan kelas ada lagi kebutuhan dasar manusia nah itu jadi ternyata banyak ilmu yang waktunya berapa ada lah bacanya kayaknya kita sudah alhamdulillah bisa berbagi banyak. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik perasaan Bapak Ibu gimana? Ternyata ini jadi sama kayak saya dulu ketika pertama yang saya terapkan itu sama. jadi pas mempelajari modul itu pertama baru ternyata kita ini banyak salahnya ya jadi guru. Nah jadi di situ harus disadarin kalau Ini kita bisa dituntut murid-muridku. Kamu salah gitu. untungnya muridnya nggak tahu ya Pak. Untuk aku gitu. Jadi bisa introspeksi diri. Belum ada kumpul merdeka. Belum ada kumpul merdeka kok. Nah, ini yang ketiga ini kembali ke masing-masing juga ini. Peran Among apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Peran Among untuk peran kita sebagai guru itu kita berada di peran mana tadi? Kembali ke dirinya masing-masing. Silakan dijawab. Ya, penghukum. Ada yang tipe sebagai teman? Ada. Yang membuat rasa bersalah? Ada. Ada. Kadang itu kita bisa loh. Kita itu kadang bisa loh. 5 tipe ini masuk ke dalam diri kita sendiri. Iya, memang kita nggak hanya penghukum, ternyata kita bisa sebagai teman, kita sebagai pemantau. Berarti, memang iya. Nah, cuman kadang ada sih yang kecenderungannya, satu ini, saya bisa melebeli misalkan teman saya nih, gurunya Pak Yus juga dulu kayak Bu Siti itu ya Pak ya, dia tuh tipe teman kayaknya, jadi model ngajarnya sama anak-anak, cuman anak tuh jadi kurang segarnya. Yang keempat, saya akan menjadi abang yang seperti apakah setelah mengikuti Penyayang. ini? Teman berarti. Pengennya menjadi abang yang seperti apa setelah mengerti apa yang kita pelajari Sedang hari ini? perhatiin kan? Pengen jadi guru sebagai manajer. Jadi ya kita belajar bareng-bareng di sini ya Pak ya. Kalau selama ini kita sering menghukum ya, sekarang menghukumnya sebagai pemantau sajalah. Boleh tetap menghukum untuk mendisiplinkan anak-anak, tapi dilihat juga jangan menyalahi aturan nanti tahu-tahu kita dituntut lagi. Soalnya sekarang ini kan, wah kayaknya guru berbuat apa dikit aja, waduh pantauannya luar biasa. Jadi ada pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri kegiatan hari ini? Tidak ada lagi untuk hari ini. Sebelum kita akhiri tadi nggak berdoa ya? Doa sendiri-sendiri. Jadi kita cukupkan dulu sampai hari ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang banyak-banyaknya atas dukungannya rekan-rekan di sini. Dan saya harap tidak bosan. Kalau memang misalkan suatu saat nanti saya berbagi lagi misalkan itu dengan senang hati misalkan pengennya saya seperti itu. Jadi dari saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.